Shalom saudara. Halo. Shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa, fantastis. Yes, Wow, yes, ramai yes. sekali ya. Ramai. Saya lagi menyelidiki observasi. Setiap potlucknya ramai. Bagaimana kalau tiap minggu kita potluck? Asik. Saya doang yang menilai atau sebenarnya semua orang juga merasa gitu? Oh iya, pada ngangguk-ngangguk. Ya kita berdoa dulu ya. Makasih Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Berikan kami hati yang mau belajar dan mau diajar. Kami berdoa supaya Engkau yang berbicara, baik secara tersirat dan tersurat. Engkau yang mengetahui setiap season kami, atau persis bagaimana berbicara dengan kami dengan bahasa-Mu. Kami siap untuk mendengar, kuasai kami semua. In Jesus' name we pray, amen. Oke, hari ini kita masih akan belajar mengenai wisdom, hikmat. Tapi saya akan melanjutkan pelajaran kita 2 minggu yang lalu. Untuk teman-teman yang gak hadir 2 minggu yang lalu, saya kasih sedikit aja poin-poinnya. Tapi kalau misalnya teman-teman tahu bahwa kita ada YouTube channel, jadi yang miss bisa nonton juga. 2 minggu lalu ada beberapa poin yang saya bagikan mengenai hikmat, random sekali. Yang pertama katanya adalah, saya nggak taruh di sini, hikmat berseru-seru di sekitar kita. Katakan teman-teman seperti itu di depan pintu masuk kota, di billboard, ya kan, dibilang jangan merokok bisa merusak kesehatan. Orang yang berhikmat tahu bahwa itu adalah hikmat, tapi orang yang bodoh tetap aja merokok, ya kan. Kemarin di minggu lalu saya juga kasih poster, beberapa poster. Kemudian kemampuan yang hikmat dapat lakukan adalah salah satunya adalah untuk menimbang suatu perkara yang baik dan yang jahat. Kemudian juga menimbang apakah yang kita lakukan itu untuk umur yang panjang di sebelah kanan, atau juga masalah kekayaan dan kehormatan. Karena ada orang yang sibuk nge-gym tapi broke juga. Ada orang yang kaya juga tapi kesehatannya juga rusak. Jadi kita harus balance. Dan kemudian hikmat adalah roh, dan karena hikmat itu akan bekerja di season yang berbeda-beda. Jadi kita nggak bisa bergantung dengan pengalaman kita. Oh, 2 tahun yang lalu saya tahu masalah ini saya bisa atasi. Dan firman Tuhan berkata bahwa janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Dan berikutnya adalah hikmat dapat bertambah. Hikmat itu bukan sifatnya on dan off, karena dibilang Jesus increase wisdom. Dalam Yakobus 1 ayat 5 juga dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kurang hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Artinya kalau kekurangan bukan berarti nggak ada, cuma sedikit. Kemudian buah dari hikmat atau ciri yang dapat dilihat orang, yaitu saya ada bagikan 2. Masih ada yang ingat nggak? Buah atau ciri orang berhikmat. Yang pertama adalah excellent. Yang kedua adalah taat. Oke, yang excellent contohnya Salomo, dan yang taat Yesus sendiri waktu umur 13 tahun, walaupun dia sudah bisa bercakap-cakap, bisa berdialog dengan para pembesar, para ahli agama dan Farisi, tapi Yesus tetap obey sama orang tuanya kan. Akhirnya they went down, and after that Jesus increases in wisdom, stature, and favor with God and man. Jadi untuk saudara yang miss bisa nonton YouTube-nya. Nah, hari ini kita akan membahas salah satu dari buah hikmat yang tadi saya sebut, yaitu mengenai excellence. Ya, semua sama katakan 1, 2, 3. Excellence. Excellent spirit. Mari kita lihat apa sih definisi dari excellent. Excellent bahasa Inggrisnya itu artinya adalah extremely good atau outstanding. Bahasa Indonesianya saya belum menemukan, cuma katanya luar biasa. Yang seperti kita katakan, apa kabar FJ Precious? Excellent, luar biasa. Fantastis. Nah, sesuatu, saya kasih definisi bahasa Indonesianya adalah excellent artinya di atas rata-rata. Di atas rata-rata. Karena outstanding artinya kan, yang namanya outstanding itu melebihi daripada yang lain. Sesuatu yang excellent dengan sangat mudah diketahui dan sulit disembunyikan. Biasanya gitu, sesuatu yang excellent. Karena di atas rata-rata, saking dia di atas rata-rata tuh gampang dideteksi. Sesuatu yang di atas rata-rata tentu dapat diukur dengan apa yang ada di sekitarnya. Jadi bukan hanya
self claim gitu. Wah saya excellent, enggak. Biasanya excellent itu bisa diukur. Ada statistiknya, ada mean-nya, ada median-nya, ada mode-nya, ada range-nya. Ya kalau saudara belajar statistik, itu adalah istilah-istilah yang kita gunakan untuk menentukan suatu average di atas rata-rata dan sebagainya. Pada umumnya banyak orang akan mempromosikan sesuatu yang outstanding dengan gratis. Benar nggak? Saya waktu lagi pertama kali ada keluar iPhone 3G, 3GS. Waktu itu semua orang pakai BlackBerry, pakai Nokia, masih keypad, Pas lagi, wih ini keren juga, teman saya punya yang 2G. Wah, saya langsung kerja keras menabung beli 3GS. Karena itu touchscreen dan sebagainya, grafiknya, ikonnya, outstanding. Dan saya sampai menjadi preacher-nya Apple. Saya bilang sama teman-teman, nih ya, iPhone ini keren nih, minta ampun. Dan saya mempromosikan produk itu dengan gratis karena dia waktu itu outstanding produk itu. Dan untuk memperjelas lagi definisi excellence, saya punya gambar nih. Gambar, tahu nggak ini gedung apa? Tower Burj Khalifa. Itu ada di Dubai. Lihat nggak? Itu outstanding. Maksudnya outstanding adalah dia di atas rata-rata. Dia lebih tinggi daripada gedung sekitarnya. Gedung ini adalah gedung yang tertinggi di dunia. Jadi saudara tahu ya, maksud saya adalah outstanding adalah di atas rata-rata. Panca indera kita itu dapat mendeteksi sesuatu yang excellent dengan sangat mudah. Mata kita dapat mendeteksinya. Minggu lalu saya ke Harvey Norman. Saya melihat ketemu Indra juga. Wah, ngelihat TV QLED OLED outstanding dari antara semua TV yang berjejer. Saya berdiri di situ. TV keren banget. Enggak, saya nggak, TV yang lain ada banyak, saya nggak perhatiin, cuma dia doang. Saya berdiri lama tuh sampai Indra datengin colek, saking lamanya saya di situ. Orang bodoh luar biasa. Itu maksud saya, mata kita tuh bisa mendeteksi dengan mudah sesuatu yang outstanding. Telinga kita juga dapat menilai betapa excellentnya suatu lagu, suatu pengajaran. Bener nggak? Yesus itu excellent banget dalam mengajar, sampai orang berbondong-bondong mau mendengar pengajarannya dia. Lidah kita juga dapat menilai betapa excellentnya makanan. Ya kalau ibu-ibu di sini masak, kita bisa tahu, wih ini enak nih, boleh nih di promo nih. Cuman promonya kemana sih juga masih bingung. Cuman ini punya potensi nih. Jadi ya semoga ke depan kita menjadi pioneer, bisa membuka pintu celah sesuatu yang excellent. Datangnya dari FJ Christ Church. Siapa tahu dari antara saudara punya restoran yang amin. Who knows? Tangan kita dapat merasakan sesuatu, betapa halusnya dan lembutnya suatu dasi yang dari sutra. Ya, itu kita bisa tahu, panca indera kita bisa merasakan sesuatu yang excellent. Hidung kita pun bisa dapat menilai parfum mana yang excellent. Karena excellent spirit ini sangat penting, saudara. Kalau kita tidak memiliki excellent spirit, yang akan terjadi adalah kalau kita nggak punya spirit outstanding, yang akan terjadi adalah kita akan menjadi orang yang rata-rata. Karena outstandingnya di atas rata-rata. Kalau kita nggak punya spirit itu, maka kita akan menjadi orang yang rata-rata. Lebih buruk lagi, kita nggak sadar, kita akan terbawa dan menuju di bawah rata-rata. Raja Salomo itu pernah nulis, dia nggak tahu kenapa dia menulis sesuatu. Ini orang yang di bawah rata-rata, dia bilang gini. Dia waktu lagi lewat, Amsal 24 ayat 30-34, aku melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Dia bilang bukan lack, tapi apa namanya itu, bahasa Inggrisnya itu without understanding. Lihatlah, semuanya itu ditumbuhi onak, tanahnya tertutup dengan jeruju. Mungkin ini apa ya, bahasa Inggrisnya weeds, dan ya saya tahu ini bahasa Inggrisnya onak itu kayak belukar. Jeruju saya nggak tahu terus terang, tapi sesuatu yang menutupi tanah sehingga tidak bisa bertumbuh, dan temboknya sudah roboh. Aku memandangnya, kata Salomo, aku memperhatikannya, aku melihatnya dan menarik suatu pelajaran. Orang yang berhikmat seperti itu, suka observe, lihat sekeliling dan menarik pelajaran. Makanya Yesus kalau kita perhatikan, dia kasih perumpamaan, selalu perumpamaan yang di sekitarnya. Atau kita tidak maintenance, nilainya akan berkurang. Benar ya? Rumah kita kalau kita nggak rawat, nilainya akan berkurang.
TV elektronik sebagai contoh. Kalau saudara nih mau beli sesuatu di Trade Me, kan di Trade Me kan saudara nggak bisa lihat langsung dari gambar, bener kan? Misalnya saudara mencari TV, saudara kasih keywordnya, keluarlah 100 list. Dari 100 list itu saudara pasti akan cari yang nggak berdebu lah, yang dilap rapi lah, sehingga saudara punya list, punya di narrow down mungkin menjadi 20, dan 20 lagi nanti akan berbicara value yang mana yang saudara pilih. Nah, orang yang nggak mengerti, bodo amat, jual aja seadanya. Enggak, kita ini manusia ini punya kecenderungan untuk memberikan nilai dengan apa yang kita lihat. Jadi sesuatu yang tidak dirawat, tidak di maintenance, maka akan kekurangan nilainya. Ini Salomo yang melihat orang yang di bawah rata-rata. Tapi 2 minggu lalu kita lihat ya, orang luar melihat Salomo yang excellent. Kita lihat sisi point of view-nya dari orang ketiga melihat Salomo yang excellent, yaitu di cerita 1 Raja 10 ayat 1-9 yang 2 minggu lalu kita baca. Saya mau ulang lagi. Ketika Ratu Negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo berhubung dengan nama Tuhan, maka datanglah ia hendak memujinya dengan teka-teki, riddles ya istilahnya kalau di Inggris ya. Ia datang ke Yerusalem dengan pasukan pengiring yang sangat besar, dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, sangat banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal. Setelah ia sampai kepada Salomo, dikatakanlah segala yang ada dalam hatinya kepadanya. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi raja tidak ada yang tersembunyi yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ketika Ratu Negeri Sheba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, ini dia, ini ciri orang excellent. Makanan di mejanya diatur sedemikian rupa, cara duduk apa sih? Tapi ini orang yang excellent itu pay attention to details. Cara duduk pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, minumannya dan korban bakaran yang biasa dipersembahkan di rumah Tuhan. Maka tercenganglah ratu itu. Bayangin, ini ratu tercengang. Kalau orang biasa mungkin tercengang lihat raja ya, apa yang sedang raja. Ini ratu, artinya dia udah terbiasa dengan hal-hal yang kerajaan. Berarti apa yang dilakukan Salomo itu melebihi dari apa yang dia lakukan di kerajaannya. Sampai dibilang tercenganglah ia. Dan dia berkata kepada raja, benar juga kabar yang aku dengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tetapi aku tidak percaya perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku dalam hal hikmat dan kemakmuran engkau melebihi kabar yang kudengar. Berbahagialah para istrimu dan sebagainya. Dan lihat, terpujilah nama dia. Sampai orang yang excellent itu, sampai orang ini memuji Tuhan yang disembah sama Salomo. Dan bukankah itu yang kita mau? Dengan kehadiran kita, dengan apa yang kita lakukan, kita tuh menyembah Tuhan yang excellent. Masalahnya itu yang salah adalah messengernya. Kita menyembah Tuhan yang produk, the best product, tapi kitanya sendiri itu nggak mempresentasikan the excellence of our God. Next, karena pada mulanya kita adalah ciptaan Tuhan yang excellent dibandingkan dengan ciptaan Tuhan yang lain. Kita ini manusia diciptakan khusus menurut gambar rupa Tuhan dalam Genesis Genesis verse 27. So God created mankind in His own image. In the image of God He created them, male and female He created them. Ini gak pernah tertulis untuk binatang, gak pernah tertulis untuk tumbuhan, gak. Hanya untuk kita manusia katanya, with His own image. Saya berkali-kali pernah jelaskan di sini. Sama seperti komputer, saudara kalau bisa bikin virtual image suatu komputer yang udah ada feature-featuresnya, untuk mengcloningnya, saudara tinggal ambil file image-nya dan taruh di mesin yang lain, maka mesin yang lain itu akan sama persis dengan apa yang mesin di sini. Kurang lebih seperti itu. Artinya dalam diri kita itu sebenarnya ada feature-feature yang Tuhan sudah berikan, kemampuannya dia. Salah satu kemampuannya adalah mengetahui yang baik dan jahat, dan itu diaktifkan saat ada memakan pohon buah pengetahuan yang baik dan jahat. Walaupun tadinya mereka cuma tahu yang baik, tapi karena sekarang tahu yang jahat, tapi masalahnya manusia cenderung untuk berbuat jahat, maka manusia cenderung untuk berbuat jahat. Dan dalam proses penciptaan ini ada sesuatu yang kita mau pelajari.
mari kita pelajari bagaimana Tuhan bikin suatu project dan dia menyelesaikan project itu. Kita lihat bagaimana sih cara dia bekerja. Kalau dia Tuhan yang luar biasa, saudara pernah nanya, kenapa sih Tuhan harus menciptakan bumi dan sisinya 6 hari? Kenapa? 1 hari juga bisa. Kalau dia luar biasa, benar nggak? Kenapa dia harus buat 6 hari? Pernah nggak bertanya? Saya yakin Tuhan menghabiskan waktu 6 hari dalam proses penciptaan itu adalah untuk meninggalkan suatu pelajaran buat kita bagaimana kita menyelesaikan suatu pekerjaan, proyek yang kita jalani di dunia ini. Anyway, even for excellent God, seperti yang tadi bilang, for excellent God, sesuatu yang Tuhan yang luar biasa, dia menciptakan itu dalam waktu 6 hari, walaupun dia bisa melakukan 1 hari. Why? Dan ukuran hari ini saya juga, saya nggak mau bawa terlalu dalam, cuma buat sebagai apa ya, saudara, untuk think aja. 6 hari ini tuh ukuran hari apa? Karena matahari diciptakan hari keempat. Kalau misalnya kita ngitungnya 24 jam, ya, bahwa bumi berotasi 24 jam, kalau ya untuk menerima matahari sehingga ada pagi dan malam. Saya yakin, ya, saya nggak mau bawa itu teman. He has divine the time. Mungkin satu harinya itu mungkin 1000 tahun, yang akhir kata saya nggak tahu. Oke, tapi ini yang kita mau pelajari. Pada hari pertama dia menciptakan terang, ya kan? Pada saat dia menciptakan terang, dia bilang apa? Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Pelajaran pertama, saat Tuhan menciptakan sesuatu, dia selalu split the big task, the big project into small things. Dia split it. Dan supaya kita mencontohnya, split any task that we think difficult to be the manageable task. Dan kemudian apa yang dia lakukan adalah selalu review. Setelah dia melakukan itu, dia review. Ini yang dia lakukan. Dia review. Dia apa? Dia bilang terang itu baik. Dan kemudian pada hari berikutnya Allah menciptakan daratan, kumpulan air, dan laut tentunya. Dan Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Direview lagi. Dan kemudian dia juga buat tanah, tunas-tunas muda, dan menghasilkan pohon-pohon yang berbuah biji dan sebagainya. Dan Allah melihat semuanya itu baik. Dia review lagi. Kemudian ayat 18, di sini baru hari keempat Tuhan menciptakan matahari dan bulan. Dan dibilang bahwa matahari dan bulan dibilang semuanya itu baik. Next day ya. Ini kalau nggak salah yang 31. Ini manusia. Sorry, ini hari ke-6. Hari ke-6 setelah Tuhan menciptakan manusia, ada sesuatu yang berbeda dari reviewnya. Tadinya di pokok bilang apa? Semuanya baik, semuanya baik. Tapi hari yang ke-6 dibilang sungguh amat baik. English version ini dibilang very good, excellent. Jadi ciptaan, kalau sudah perhatikan, dia menciptakan hari pertama, kedua, dan ketiga, semua itu baik, hanya baik. Tapi setelah manusia ada, setelah manusia diciptakan, ternyata peranan kita membuat dia reviewnya sungguh amat baik. Itu artinya kita ini adalah ciptaan yang excellent dibandingkan dengan semua ciptaannya. Waktu saya 2 minggu lalu saya pergi ke kemana tuh? Kita pergi ke Booker Valley, ya. Pulangnya malam-malam kita ngeliat Milky Way, wah luar biasa gelap banget kan di McKinsey itu. Sampai itu, wah saya amazed banget. Sampai anak-anak saya juga ngeliat, wow itu bener-bener majestic banget. Saya pernah lihat Milky Way di Oakland, tapi yang kemarin saya lihat tuh bener-bener parah, lebih parah dari wah karena gelap banget. Yang lain no, cuma manusia yang berpikir bahwa hey ini kudanya excellent banget.
Karena tiap dari kita memiliki potensi-potensi yang sama untuk menjadi excellent. Nah, excellent ini bisa berlaku bagi orang yang percaya dan bagi orang yang nggak percaya. Kenapa? Karena saya bilang tadi, kita itu diciptakan with His image. Jadi saudara nggak percaya Yesus, atau percaya Yesus, that features excellent itu ada dalam diri kita. Dan saya mau memberikan presentasi atau membuka suatu pikiran pada saudara, apa yang membedakan antara orang yang excellent dengan orang yang gak excellent. Ini nih, ada tiga garis besar. Yang pertama adalah the way we think. Yang membedakan orang yang average dan orang excellent adalah the way we think. The way we think, and then the way we do, and our attitude. Dan saya akan menjelaskan the way we think about our image and about God. Yang pertama adalah about our image. Pada mulanya kita ini sebenarnya Adam itu punya perfect image. Sampai manusia jatuh dalam dosa, kita dari generasi ke generasi pengetahuan itu berkurang, lebih karena degradasi. Sampai sekarang tuh orang bingung saya perempuan atau laki, karena udah image-nya udah corrupted, udah beberapa generasi. Adam sebelum dia dalam dosa, dia tuh produktif banget. Dia disuruh, can you please cultivate my garden, kata God. Jadi Adam dan Hawa itu ditaruh di tamannya, ini botanical garden, anggap botanical garden ini, tapi Eden Garden lebih bagus dari botanical garden. Cuma dua pekerja, Adam dan Hawa, disuruh untuk cultivate. Cultivate itu bukan to keep it as standard, bukan. Improve it. Sesuatu yang Tuhan ciptakan udah lebih bagus, tapi dia harus improve it. Dan Adam gak bilang, no, saya gak bisa, I cannot do it. Dia gak pernah komplain, dia jalanin. Sebelum mereka jatuh ke dalam dosa. Karena Adam tahu persis bahwa segala sesuatu yang dia butuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan itu adalah dirinya. Dia nggak, ya bayangin orang nggak ada orang lain, nggak ada YouTube, nggak ada Google, tapi apa yang dia perlukan untuk accomplish God's instruction ada dalam dirinya. Dan banyak dari antara kita, ya saya juga dulu begitu sih. Kita tuh terlalu sibuk untuk melihat keluar. Untuk mencapai sesuatu yang mau kita kerjakan, kita sibuk melihat keluar, tanpa menyadari bahwa sebenarnya apa yang mau kita raih, potensinya itu sebenarnya ada dalam diri kita. Ada dalam diri kita. Paulus dulu pembunuh. Dia nggak tahu persis bahwa ada kitab Galatia, ada kitab Korintus, ada kitab Roma dalam dirinya. Dalam diri Daud juga ternyata ada giant killer. Dan dalam diri kita sebenarnya ada sesuatu yang luar biasa, tapi itu masih dalam diri kita. Itu yang Adam lakukan. Bukankah firman Tuhan berkata dalam Roma 8:37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Dan Yesus juga pernah berkata, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Dia tuh kayaknya terlalu overconfident kali ya. Kok dia percaya banget sih kita bisa menjadi garam dunia? Kok dia tahu gak sih apa yang diomongin? Kenapa dia menyebutkan kita adalah terang dunia? Apakah dia ngorong ngidul gitu? Dia tahu gak sih dia ngomong itu? Bahwa untuk menjadi garam dan terang dunia emang gampang. But he knows, in order for us to be light, to be salt, itu semua ada dalam diri kita. Cuman karena orang sejak jatuh dalam dosa, image itu udah rusak, corrupted. Dan itulah sebabnya kita di gereja, kita mendengar
The way we think is wrong about our image. Dan kemudian yang kedua katanya adalah we need to rethink again about our God. Karena kalau untuk melakukan suatu proyek yang gede, saudara perlu backup, perlu resources, dan saudara butuh Tuhan. Kalau saudara mengandalkan connection, saudara mengandalkan orang-orang yang di sekitar saudara, saudara akan kecewa, percaya deh. Tapi our God is really big God. Tahu kan saudara, saat kita membahas tentang excellent, Tuhan kita tuh adalah Tuhan yang excellent. Kenapa saya bilang Tuhan excellent? Lihat nih, dalam Efesus 3:20. Now to Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think according to the power that works in us. Our God, kita minta sesuatu nih. Orang yang excellent itu kalau kita minta sesuatu dia akan bekerja extra miles. Ini Tuhan kita yang excellent banget. Kita minta sesuatu, we ask or think, but He will do exceedingly, not enough. Dibilang abundantly, not enough, above all. He is excellent God. Then we need to think our thinking about our God. We better follow His attitude. Waktu bos kita minta report, tolong dong bikin report saya seperti ini. Jadi deh, adanya aja. No. That's your big moment. Walaupun saudara cuma digaji X, do extra mile seolah-olah saudara digaji lebih daripada itu. Saya pernah bagikan waktu berapa tahun yang lalu di sini. Waktu saya pertama kali kerja, saya cuma dapat gaji 2 juta. 2 juta itu nggak cukup sih waktu itu, sedikit lah buat saya untuk cuma bisa ongkos doang pulang pergi dan bisa nabung sedikit. Dan kemudian saya selalu berusaha melakukan yang terbaik ekstra. Saya akan bekerja seolah-olah saya gajinya 5 juta. Ada orang bermimpi kalau gue pengen dong dinaikin gaji gitu ya, 5 juta dan sebagainya, sampai mungkin sikut kiri, sikut kanan, main politik dan sebagainya, supaya hanya mendapatkan promosi, mungkin juga shortcut. Enggak, saya tahu pendekatan yang tepat. Akhirnya saya melakukan do excellent things. Excellent things. Soal saya akan melakukan pekerjaan bukan melangkahi bos ya, beda ya. Saudara harus sopan juga, saudara harus tahu. Tapi attitude saudara, do as if you are in high salary. Dan itu yang saya lakukan. Apa yang terjadi dalam waktu 6 bulan, saya langsung dapat naik berkali lipat dan kemudian berkali lipat. Akhirnya saya bisa ke Singapura dan akhirnya saya bisa ke sini. Mungkin orang pikir, itu kan bukan di job description gua, lo ngapain gitu? Nggak mau deh, nggak deh. Saya nggak seperti itu. Saya yakin gini, kalau kita di extra mile, excellent, karena saya punya prinsip bos saya itu Tuhan, bukan manajer saya. Kalau pikiran saya bos saya manajer saya, maka ruang gerak saya sempit. Saya akan selalu berusaha nyenangin dia enggak. Saya selalu berusaha bos saya Tuhan. Maka walaupun manajer saya nggak ngelihat apa yang saya lakukan di rumah untuk mengembangkan company ini, maka Tuhan yang melihat, yang dia nggak kelihatan melihat. Dan saya punya prinsip, kalau pun saya nggak dibalas di company ini, maka Tuhan akan membalas saya di company berikutnya. That's it. Jadi jangan pernah merasa bahwa aku nggak promosi. No. Saya ngalamin sendiri di company ini, saya ngalamin ini, di company berikutnya langsung boom. Karena kita punya prinsip bahwa our God is our boss. Dan kemudian adalah the way we do. The way we do yang membedakan orang excellent dengan orang yang rata-rata adalah the way we do. The way we do. Kalau orang yang rata tuh hajar. Enggak. Kita harus, yang orang excellent adalah set the goal, plan it, execute it, review it. Itu yang kita lakukan. Setiap Sunday sekarang kita hari Kamis persiapan, preparation. Orang mungkin lagi tidur, kita nonton TV, kita do preparation. After the service, kita udah execute nih. After the service kita do review. Apa? Tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarang aja memukul. Harus ada strategi, latihan, job,
uppercut, kapan kita harus ngeles dan sebagainya. Karena kalau langsung sembarang tinju, maka saudara udah habis kekuatan saudara dan saudara nggak punya defense dan saudara pasti kalah. Dan yang berikutnya adalah attitude. Orang yang gini, kita tuh semua nggak dilahirkan dengan skills. We were born with zero skills. But orang yang excellent biasanya adalah orang yang tidak pernah berhenti belajar. Always find room for improvement. Karena excellent is never about achievement. It's about attitude. LED yang kita dulu berapa tahun lalu itu excellent, sekarang udah nothing dibandingkan QLED. iPhone yang waktu itu saya promosi untuk 3GS, yang saya bilang, ini keren banget. Udah gak ada apa-apanya lagi. Karena excellent is never about achievement. It's about attitude. Kita harus bisa do always our best. Saya mau refresh itu. Do the better of your best. Mari kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang orang yang excellent. Orang yang excellent katakan gini, do you see man who excels in his work? He will stand before kings. He will not stand before unknown men. Ini yang ngomong Salomo. Dia udah teruji. Ratu-ratu, raja-raja datang pada dia. Suatu produk yang excellent pada umumnya akan lebih tinggi nilainya dan semakin dikit orang yang memilikinya. Betul ya? Semakin excellent, semakin mahal dan semakin dikit orang. Jadi gak banyak orang yang pakai. Dan itu sebabnya, bayangkan saudara, untuk pelayanan misalnya FJ Price, bayangkan kalau di setiap departemen kita melakukan excellent service, dari usher. Mungkin kita bisa belajar dari hotel bintang 5. Waktu itu kayak saya ke Sofitel Bali, pas lagi datang dikasih handuk hangat, dikasih air gitu. Wow, ini excellent banget nih dan sebagainya. Mungkin kita nggak harus seperti itu, karena excellent itu bukan berarti mewah loh. Excellent itu bukan berarti mahal, tapi yang terbaik yang ada di tangan kita yang bisa kita berikan. Kayak gini, ini pas lagi kita ibadah, kita nggak ada lighting ya, kita nggak ada yang jing. Apa? Just do the best in our hand. Apa yang kita bisa improve. Bayangin Sunday school, bagaimana how to attract kids and make them addictive. Kalau misalnya nggak datang ke Sunday school, ini Sunday school, mama please. Mau pergi ke Sunday school, gimana caranya supaya mereka mau datang ke Sunday school? They don't want to miss it. Multimedia. Mungkin kita bisa belajar pada orang-orang yang konsep dan sebagainya. Bersyukur udah mulai ada countdown 5 minutes. Jadi kalau saudara datangnya telat, saudara nggak lihat. Tapi kalau saudara datangnya early sekarang, kita datangnya udah mulai tepat jam 4, 3:55 kita udah mulai videonya 5 menit dan kita mulai servisnya. That's good. I like it. Kemudian praise and worship, kita berusaha untuk memberikan yang terbaik. Kita latihan dari Sabtu, persiapkan dan sebagainya. Saya encourage teman-teman, ayo do preparations, do your best, preaching, berusaha. Saya ini bukan preacher sebenarnya, dan tapi saya berusaha untuk melakukan yang terbaik. Saya tuh bukan orang yang bisa berbicara pada mulanya, tapi mau nggak mau ya akhirnya saya terjun ya, mau nggak mau ya saya akan melakukan yang terbaik. Apa yang saya bisa. Hospitality, nanti kalau misalnya kita berusaha kasih yang the best. Terima kasih untuk ibu-ibu yang udah masak yang the best dan sebagainya. Saya really appreciate it. Now, last one, how to start to be excellent. Okay. Start today. Don't be procrastinator. Jangan menunda. Tahu nggak? Procrastinator itu dari bahasa Spanyol. Kalau nggak salah ya, itu saya nggak catat di sini. The prefix pro means forward, and crastinus means belonging to tomorrow. Jadi udahlah nggak hari inilah, besok aja. Jadi kalau saudara mau be excellent, start today. Katakan sama-sama, start today. Ingat yang 2 minggu lalu yang saya kasih? Yesterday you said tomorrow. Jangan tunda. Start today. Ini hikmat berbicara di bilang apa? Di jalan-jalan,
pintu masuk seperti ini. Dan kemudian next, be yourself. Don't compare yourself with others. Karena kita adalah unik. Kita adalah orang yang unik. Gak ada orang seperti kita, tapi mungkin saudara berusaha melihat orang lain. Gak apa-apa. Saudara boleh melihat orang lain hanya sebagai reference point doang, reference point aja, supaya saudara tahu saudara make progress atau enggak. Karena kalau saudara jalan nih, bayangin kalau di jalanan kita nggak ada pohon, ya, nggak ada rambu, saudara bingung kan lagi jalan, ini gue udah nyampe belum? Kalau nggak ada reference point, sebagai contoh ini pilot ya, bener nggak pilot? Kalau di atas di udara, kan dia nggak tahu make progress atau enggak, karena semuanya itu adalah nggak ada apa-apa, cuma awan. Bener ya? Yang dilihat horizon doang, horizon. Terus kalau dia nggak ada ngelihat apa tuh namanya? Ada nggak sih dashboardnya? Ya pokoknya ketinggian ada jarak, saya juga kurang tahu. Yang buat reference point ini kalau nggak salah triangle ya. Saya bukan pilot sorry, tapi saya berusaha menolong. Kalau saudara melihat orang lain, make it as a reference point. Yang berikutnya adalah push yourself to be better than your best every day. To be better than your best, karena terbaik menurut kita tuh relatif. Apa yang saya menurut saya terbaik, belum tentu terbaik buat orang lain. Dan apa yang menurut kita terbaik sehari ini, belum tentu terbaik besok. iPhone 11 sama John. Yang John pegang sekarang itu bisa jadi menjadi rata-rata nanti. Benar ya? Kemudian always find room of improvement. How to do it? Review it. Kita harus review. Kalau saudara mulai review dari mana? Coba tanya orang yang saudara percaya, orang yang terdekat dengan saudara, yang mungkin gak akan offend saudara. Tanya, tadi gimana ya? Kalau saya sering, kalau misalnya habis sermon nih, saya nanya sama istri saya, tadi gimana nih? Ya karena orang-orang juga gak ngasih feedback ke saya, tapi saya ngomong aja, gimana tadi? Kalau dia bilang oke, udah aman, gitu. Bagi dia bilang oke, udah aman. Tapi kalau enggak, saya sekarang karena ada YouTube, saya sering dengerin lagi. Setelah itu saya dengerin lagi, kayaknya mungkin ada sesuatu yang bisa improve dan sebagainya. Kalau saudara udah nanya orang terdekat, apa yang saudara lakukan, saudara bisa ask other people. Kalau saudara cukup berani, tanya orang yang lebih luas, supaya saudara mendapatkan wider review. Tahu saudara, setiap company itu punya budget tuh, kayak Nike, iPhone, dan sebagainya. Mereka berlomba-lomba. Singapore Airlines, Air New Zealand, mereka tuh punya budget untuk nanya doang, customer review, cuman feedback. Cuma mau dapat feedback doang, karena feedback itu penting buat mereka, apa yang bisa diimprove. Karena kalau enggak, mereka tuh kayak jalan tanpa arah gitu. Iya, apa yang kita lakukan bener nggak ya? Kalau mereka udah spend money banyak, ternyata apa yang mereka lakukan salah. Ada kompetitor yang lain yang udah sibuk mengkolek information, apa yang membuat saya lebih baik. Banyak sekali, banyak perusahaan yang akhirnya kalah hanya gara-gara underestimate review feedback dari customers. Oke, kemudian apa yang berikutnya? Kalau saudara udah review, back to the first point, start today. Nah, ini saya udah habis. Silakan saya berdoa supaya saudara bisa menangkap pesan ini dengan sangat baik dan melakukannya. So far so good. Karena apabila kita punya spirit of excellence, saya berdoa sehingga doa berkat yang kita terima hampir tiap minggu, ya. Apa sih yang kita terima? Salah satunya, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Kata mengangkat ini kan promote, mempromosikan saudara. Langkah yang pertama adalah saudara find wisdom, get wisdom. Karena wisdom dan excellence itu satu paket, mereka nggak bisa dilepaskan. Ciri-ciri orang yang punya wisdom itu pasti excellence. Dan apa yang kita lakukan di setiap hari, saya lebih senang kasih contoh dalam pelayanan, karena pelayanan itu volunteers. Saya nggak bisa maksa saudara, dan saya nggak bisa perform. Masih banyak orang ngantri mau masuk menggantikan baju saudara. Jadi saudara benar-benar do it. Nah,
Kalau volunteers, saya suka banget karena saya percaya Tuhan juga suka. Disitulah kita bisa memberikan terbaik, memberi dari apa yang kita punya, memberi dari kelebihan kita, bukan dari kekurangan kita. Saudara punya apa, berikan. Saudara punya sesuatu skills, saudara punya device, saudara punya apapun itu, berikan yang terbaik. Karena Bapa yang di surga, saudara memutangi Tuhan kita, sehingga Dia pasti, saya yakin, karena saya mengalaminya. Saya yakin pasti Dia akan membalasnya pada saudara saya. Dan saya berdoa saat kita menjadi excellent, kita nggak melupakan Tuhan. Saat kita menjadi excellent, kita akan bisa menjadi pengaruh buat orang banyak. Mungkin saudara mulai dari garam dulu, seperti yang saya tadi share sebelum ibadah. Garam nggak kelihatan, tapi memberikan influence. Ketidakhadirannya sangat terasa. Dan mungkin saudara next levelnya saudara akan menjadi terang dunia, di mana kehidupan saudara akan diekspos. Setiap gerak saudara akan terlihat, dan semua orang akan melihat, look up to you. Kalau tanpa saudara tuh mereka kesasar, mereka bisa ketabrak, kesandung, jatuh. Seperti lampu ini, kalau lampu ini nggak ada, gelap, maka kita sulit melakukan sesuatu. This slow us down. Kita pasti akan tertabrak, kita akan luka dan sebagainya. Well, there will be a moment for you. Where will you be light? Tapi kalau misalnya sekarang saudara diberikan kepercayaan untuk menjadi garam, do it. Do it. Mungkin saudara nggak dapat kredit, it's okay. But your heavenly Father knows it, and He will give reward to you. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami melanjutkan pelajaran kami tentang excellent. Kami berdoa supaya mulai hari ini, start now, start today. We want to be excellent. Karena Engkau adalah Tuhan yang excellent. Engkau menciptakan matahari sangat sempurna. Tidak pernah sedetik pun matahari koslet. Engkau membuat bumi ini sangat sempurna. You're excellent God. Even you created us excellent. Apa yang kami bisa kami lakukan, cara berpikir kami, kehidupan kami, sistem pencernaan kami, sistem pernapasan, it's beyond our imagination. You are really excellent God, and we want to be like you. Please help us, give us wisdom. We ask you for the wisdom, supaya apa yang kami lakukan, kami bisa selalu lakukan untuk menjadi di atas rata-rata, bukan untuk show off,